Yo, what's up? Selamat datang kembali di channel QWERTY Komputer. Di video kali ini kembali lagi gue akan membahas mengenai mouse gaming 200 sampai 250 ribu. Dan video kali ini adalah giliran dari mouse gaming brand Hafid, yaitu Hafid MS837. Apakah mouse ini bagus, jelek, worth it di harganya? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Seperti biasanya, hal pertama yang akan gue bahas adalah bahasa desain. Hafid MS837 menggunakan desain ergonomik yang cocok untuk pengguna tangan kanan. Finishingnya menggunakan finishing matte doff berwarna hitam tanpa embel-embel grip berbahan rubber ataupun pola pada bagian sisi kiri dan sisi kanan. Cuman pada bagian sisi kiri dan sisi kanan ini diberikan lekukan untuk menambah grip pada bagian jempol dan bagian jari manis dan kelingking. Pada bagian bawah mouse ini diberikan aksen garis oleh lampu RGB-nya. Pada bagian punggung juga terdapat logo Hafid yang sudah menyala oleh iluminasi dari lampu LED-nya pada bagian dalam mouse-nya. Untuk scroll-nya sudah diberikan tekstur berbahan rubber yang menurut gue udah cukup baik. Terdapat switch pada alas mouse yang berguna untuk menonaktifkan lampu RGB ataupun hanya mengaktifkan lampu pada bagian logonya aja. Mouse ini menggunakan 7 tombol, yaitu 2 tombol utama, klik kiri dan klik kanan, 1 tombol pada middle click, dan 1 tombol DPI changer atau DPI loop. Pada bagian sisi kiri terdapat tombol forward dan tombol backward. Lanjut kepada spesifikasi teknis dari Hafid MS837. Produk ini setelah gua cari di website resminya yaitu hafid.hk, gua nggak nemu untuk item ini entah kenapa. Cuman item ini gua nemunya di Tokopedia atau official store resminya dari Hafid, yaitu Hafid Komputer. Official store-nya tersebut dituliskan bahwa resolusi dari sensornya ini memiliki resolusi hingga 7000 dpi, sedangkan sensornya sendiri menggunakan sensor PixArt PMW3325. Setelah gua googling lebih jauh, dari PixArt-nya sendiri mengklaim untuk sensor PMW3325-nya ini hanya up to 5000 dpi. Jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan mouse ini, alangkah baiknya untuk settingan dpi-nya jangan lewat dari 5000 dpi aja. Tracking speed dari sensornya ini udah mencapai 100 IPS dengan acceleration 20G. Polling rate-nya juga udah cukup bagus, yaitu berada di angka 1000 Hz. Switch-nya sendiri gua nggak nemu informasi switch apa yang digunakan oleh Hafid MS837. Cuman dari official store-nya sendiri ataupun packingannya ini diklaim sudah tahan 20 juta kali klik. Bobot dari mouse ini ada di angka 120 gram, which is menurut gua ini nggak terlalu cocok untuk gua sendiri. Bagaimana dengan build quality dari Hafid MS837? Mouse ini menggunakan bahan plastik ABS yang menurut gua ini udah terbilang cukup kokoh. Fitnya menggunakan fit PTFE atau Teflon, sedangkan kabelnya ini udah braided dengan panjang 1,7 meter. USB portnya pun udah USB gold plated. Sementara untuk scrollnya ini diberikan grip dari bahan rubber bertekstur yang menurut gua udah cukup nyaman saat digunakan. Assembly partnya pun terbilang udah cukup kokoh, walaupun saat digoyang masih ada bunyi walaupun cuman sedikit. Dan untuk yang penasaran dengan bagaimana bunyi dari switch Hafid MS837 ini, kira-kira bunyinya seperti ini. Fitur apa aja yang ditawarkan oleh Hafid MS837? Hafid MS837 udah memiliki dukungan software. Pada softwarenya tersebut ada pengaturan untuk profile dan juga opsi untuk integrasi terhadap game tertentu yang bisa teman-teman pilih. Ada juga pengaturan fungsi tombol sehingga masing-masing tombol ini bisa diganti fungsinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Ada juga 6 default DPI pilihan yang bisa teman-teman atur baik untuk indikator warnanya ataupun settingan DPI-nya. Untuk settingan DPI-nya ini per 100 increment yang menurut gua lumayan udah cukup akurat. Ada juga pengaturan warna dan 11 pola dari lampu RGB-nya. Kemudian pada bagian kanan dari softwarenya ini terdapat pengaturan tambahan seperti contohnya mouse sensitivity, scrolling dan double click speed, pointer precision, dan polling rate. Untuk pengaturan 6 pilihan default dari DPI-nya sendiri, ini nanti teman-teman bisa ganti lewat tombol DPI changer yang ada pada bagian tengah. Dan saat teman-teman menekan tombol DPI changer, maka indikator lampu akan memberikan informasi saat ini DPI berada di angka berapa lewat indikator lampu yang teman-teman tentukan lewat softwarenya tadi.
Kira-kira seperti ini tampilannya. Bagaimana dengan experience gua saat menggunakan mouse Hafid MS837? Untuk gua pribadi, nggak pernah ada masalah dengan double click, glide-nya pun udah cukup bagus, tanpa masalah spin out waktu flick. Feel kliknya terasa cukup smooth dan ringan, sedangkan untuk scrollnya menurut gua agak kurang tactile, stepnya kurang berasa, sehingga waktu scrolling ini memberikan efek yang terlalu smooth. Kemudian untuk bobotnya juga gua kurang suka dengan angka 120 gram. Namun untuk masalah sensornya sendiri, menurut gua udah cukup akurat untuk settingan DPI-nya, karena gua coba cek menggunakan website mouse sensitivity checker atau mouse DPI checker. Di sini terlihat bahwa DPI-nya udah cukup akurat dengan angka yang kita setting. Sedangkan untuk polling rate-nya sendiri, menurut gua sensornya mengalami kewalahan untuk mencapai angka polling rate yang kita tentukan. Gua coba untuk settingan 500 Hz dan 1000 Hz. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sensornya ini agak cukup kewalahan mencapai angka yang kita setting. Namun menurut gua ini nggak terlalu signifikan dan udah cukup baik. Ukuran dari mouse-nya sendiri dan bentuknya ini menurut gua cocok untuk kalian pengguna grip fingertip ataupun claw. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apakah mouse ini bagus atau worth it di harga 240.000? Menurut gua ini kembali lagi ke pribadi masing-masing, apakah mouse ini cocok dengan selera kalian atau tidak. Tapi apabila ditanya pendapat gua pribadi, maka gua akan bilang bahwa mouse ini masih cukup worth it, walaupun dengan fitur-fitur yang masih terbilang miskin jika dibandingkan dengan mouse lain, seperti contohnya Logitech G103. Dan gua nggak terlalu suka dengan ukuran ataupun bobot dari mouse ini, karena bobot mouse ini berada di angka 120 gram, sementara gua adalah pengguna mouse dengan berat 60-80-an gram. Nah, buat teman-teman yang memiliki pendapat berbeda, mungkin bisa coba sharing di kolom komentar di bawah agar kita semua juga bisa tahu pengalaman-pengalaman menggunakan mouse ini. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai produk ini, bisa juga lewat kolom komentar di bawah. Gue akan coba jawab sebisa mungkin. Nah, itu tadi review singkat dari mouse Hafid MS837. Gue harap video ini bisa membantu teman-teman atau bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang mungkin sedang consider untuk beli mouse ini ataupun sedang mencari pengganti mouse yang saat ini sedang teman-teman gunakan. Dan seperti biasanya, gua akan live streaming setiap hari Minggu jam 1 siang, dan untuk Senin sampai Sabtu gua akan coba cari waktu di kisaran jam 7 sampai jam setengah 11 malam. Dan yang terakhir, like video ini kalau teman-teman suka, dislike juga kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe kalau belum, biar gue bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik buat kalian semua. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video dari Qwerty Komputer selanjutnya. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Gua Chen, sampai jumpa di video selanjutnya atau di live stream selanjutnya. Thank you and bye. Jangan dulu di skip, jangan kemana-mana. Hafid MS837 memiliki... Sebelumnya saya mencoba cari mouse ini di website resminya, yaitu .hk. Akan tetapi untuk sedangkan track bagi yang penasaran mungkin switchnya dari HV8, dan untuk polling rate-nya menurut gua ini agak kewalahan untuk namun menurut gua ini nggak terlalu berat